Mic kami serahkan kepada Pak Setiaji. Ya, terima kasih Pak Busoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nadia, Pak Busoni, kemudian di sini Pak Pusdatin, rekan-rekan media, video, dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik hari ini. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Busoni, pada hari ini kita akan menyampaikan ya salah satu regulasi baru yang akan membawa perubahan ya yang cukup signifikan terhadap layanan kesehatan ke depannya. Di mana saat ini masih dilakukan rekam medis secara konvensional dan kita akan merubahnya menjadi rekam medis elektronik yang tentunya ini akan merubah tataran sektor kesehatan ya khususnya layanan kesehatan supaya menjadi lebih meningkat. Dan kemudian ini adalah peraturan yang sudah ditunggu sejak lama ya oleh khususnya kalangan di sektor kesehatan, aturan mengenai rekam medis elektronik. Dan dengan adanya aturan ini tentunya kita harapkan bukan hanya peningkatan layanan kesehatan menjadi lebih baik dan tentunya kita juga bisa melakukan diagnosis dan percepatan penanganan kesehatan khususnya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, jadi ini akan melakukan penggantian dari peraturan yang lama, yaitu PMK nomor 269 tahun 2008. Jadi setelah 14 tahun aturan tersebut, tentunya sangat tidak mengikuti ya pertumbuhan dan perkembangan saat ini. Dan oleh karena itu, kami melakukan perubahan terhadap regulasi dimaksud agar mengikuti perkembangan teknologi dan kemudian perkembangan kebutuhan pada saat ini, yaitu mengeluarkan PMK nomor 24 tahun 2002 tentang rekam medis. Ya, lanjut. Next slide. Nah, regulasi ini tentunya akan sangat mendukung rencana transformasi teknologi kesehatan kita ya yang ada 6 pilar ini dan salah satu khususnya yaitu pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan, di mana dengan adanya regulasi ini akan sangat mendukung apa yang sudah kami luncurkan yaitu blueprint teknologi transformasi teknologi kesehatan dan kemudian juga platform Satu Sehat, di mana tahun 2022 ini selain tentunya kami melakukan pengembangan platform, tentunya juga yaitu regulasi, di mana regulasi ini akan mendukung jalannya transformasi teknologi kesehatan, termasuk juga mendukung apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga ini akan mempercepat dilakukannya integrasi dan kemudian digitalisasi di sektor kesehatan. Ya, lanjut. Dan tentunya ini juga akan mendukung regulasi ini untuk pertumbuhan inovasi, di mana saat ini dan kemudian pada saat COVID, peran telemedicine dan peran teknologi yang lain sangat membantu sehingga kondisi penanganan COVID ya saat ini menjadi lebih baik, di mana telemedicine isoman merupakan salah satu support ya inisiasi inovasi yang membantu untuk penanganan COVID. Nah, untuk menuju tersebut, kita juga akan memperkuat beberapa regulasi yang lain ya, seperti telemedicine, terus kemudian juga penerapan bioteknologi, dan tentunya juga teknologi-teknologi yang lain dengan menggunakan baseline electronic medical record ini. Lanjut. Dan kemudian saya masuk ke substansi, apa sih yang diatur di dalam rekam medis PMK ini. Jadi ada kurang lebih 4 bab, di mana di dalamnya mengatur bukan hanya mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan rekam medis, termasuk juga pembinaan dan pengawasan dan ketentuan lainnya. Khusus untuk yang bab 2 ini, yaitu penyelenggaraan rekam medis, khususnya di bagian kedua, ini diatur mengenai registrasi pasien ya, mulai dari proses pendaftaran dan kemudian identitas pasien, yang ini akan menjadi
semacam unique ID untuk nanti bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain ataupun rumah sakit yang lain, sehingga masyarakat bisa mendapatkan rekam medis walaupun layanan kesehatannya di tempat yang lain. Nah, kemudian juga dilakukan pengaturan mengenai distribusi ya, rekam medis. Jadi antar unit ya di Fasiankes ini bisa melakukan transfer data ya rekam medis, tentunya dengan persetujuan dari pasien. Dan kemudian juga proses pencatatan ya, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kami mewajibkan setiap aktivitas layanan kesehatan itu dilakukan pencatatan oleh tenaga kesehatan, agar rekam medis tersebut bisa dan dapat digunakan oleh layanan kesehatan yang lain. Dan kemudian juga mengatur mengenai bagaimana rekam medis ini diolah, ya, yang kemudian nanti akan dijadikan bahan untuk melaporkan dan analisis lainnya, serta digunakan untuk meningkatkan, contoh misalnya untuk rujukan, terus kemudian antrian pasien, dan sistem lainnya seperti misalnya juga untuk insuran dan pembiayaan. Juga tentunya untuk klaim pembiayaan, di mana ini akan terintegrasi dengan sistem pembiayaan seperti BPJS dan insurans swasta maupun juga pembiayaan yang lain. Dan kemudian juga mengatur mengenai ini disimpan di mana. Ya. Bisa disimpan di Fasiankes server ataupun juga di fasilitas internet provider ya ataupun cloud dan atau penyimpanan lainnya yang juga harus mengikuti standarisasi keamanan ya. Jadi sudah ada standarisasi keamanan yang nanti bisa dikoordinasikan bersama dengan BSSN ataupun juga pihak-pihak lain untuk memastikan bahwa data tersebut aman disimpan. Dan kemudian juga dilakukan penjaminan bahwa data yang diinput adalah sesuai dengan hasil diagnosisnya. Ya, kita belajar bagaimana pada saat COVID seharusnya pasien diinput negatif ataupun kebalikannya, tetapi diinput positif ya atau terbalik. Nah, itu juga kita pastikan bahwa yang diinput ini memenuhi mutu terhadap hasil diagnosis maupun juga layanan kesehatan lainnya. Dan ini akan dilakukan audit ataupun baik internal maupun juga pihak eksternal. Dan kemudian yang saya sudah sebutkan juga adalah bagaimana ini digunakan untuk meningkatkan layanan rujukan ya yang saat ini masih basisnya berbasis bertingkat. Ini kita akan menuju ke layanan rujukan yang itu berbasis kompetensi. Tentunya ini membutuhkan data rekam medis yang baik. Lanjut. Ya, masih di bab 2, yaitu penyelenggaraan rekam medis, khususnya di bagian ketiga, dengan ke-8, ini mengatur mengenai rekam medis ini milik siapa. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentunya dari masyarakat ya yang banyak yang tidak mengetahui bahwa rekam medis ini ya tentunya adalah milik pasien yang kemudian juga bersama dengan Fasiankes dijaga ya. Jadi di sana diatur mengenai kepemilikan dan isi rekam medis yang di dalamnya diatur juga mengenai kewenangan Kemenkes untuk mengolah data-data kesehatan tadi. Kenapa kami penting untuk bisa mendapatkan kewenangan ini? Tentunya untuk meningkatkan program, ya, seperti misalnya penanganan COVID, sehingga kita bisa mengetahui dan kemudian memberikan layanan kesehatan yang lebih cepat. Dan kemudian berikutnya mengenai keamanan perlindungan data. Ini penting sekali, yang saat ini tentunya menjadi menjadi berita yang setiap hari. Jadi prinsip kerahasiaan, terus kemudian integritas dan ketersediaan data, termasuk aksesnya kita atur di dalam hal ini. Termasuk juga kerahasiaan, kewajiban bagi seluruh pihak ya, baik layanan kesehatan dari daerah, kementerian dan lain sebagainya. Ini juga wajib menjaga kerahasiaan. Kemudian juga bagaimana pembukaan isi rekam medis. Ini tentunya harus melakukan persetujuan ya. Dilakukan melalui persetujuan atau tanpa persetujuan, ini tergantung pada tujuannya ya. Misalnya contoh perintah pengadilan. Apabila dibutuhkan untuk melihat rekam medis pasien tersebut ya atas dasar misalnya perintah pengadilan, tentunya ini tanpa persetujuan pun bisa dilakukan. Dan kemudian juga diatur mengenai pelepasan ya atas isi rekam medis. Misalnya pengungkapan kepada publik oleh pasien ya bahwa saya ingin mendedikasikan data-data rekam medis ini untuk kepentingan riset ataupun untuk kepentingan publik, itu juga bisa diberikan kepada si pasien tersebut untuk melepas haknya. Termasuk juga jangka waktu penyimpanan. Ini sejak kunjungan terakhir.
ya, kecuali masih dapat digunakan. Ini penting untuk kita bisa digunakan sebagai based on research ataupun juga untuk kepentingan yang lain, ya, seperti misalnya untuk rekam medis keluarga, ya, karena bisa melihat riwayat penyakit dari keluarga yang bersangkutan. Lanjut. Ya, kemudian kebaharuannya apa yang ada di dalam PMK tersebut? Jadi pertama adalah bahwa Fasiankes wajib menerapkan RME-nya. Di sana diatur bahwa paling lambat 31 Desember 2023, yaitu di pasal 45, harus melakukan digitalisasi ataupun harus mencatat, ya, rekam medis secara elektronik. Dan kemudian ini juga berlaku untuk pelayanan telemedicine, ya, yang dilakukan oleh Fasiankes. Dan kemudian berikutnya wajib terintegrasi. Jadi selain mereka wajib melakukan pencatatan secara digital, ini juga wajib dilakukan integrasi dengan Satu Sehat yang sudah kita launching bulan lalu. Dan kemudian ini juga digunakan sebagai basis data untuk melakukan transfer, ya, data apabila diperlukan untuk rujukan. Dan kemudian yang berikutnya menggunakan standar dan sistem yang mengacu dan ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi kita juga di dalam Satu Sehat itu sudah ada standar yang ditetapkan seperti misalnya kodifikasi untuk obat-obatan, terus kemudian kodifikasi untuk layanan kesehatan, termasuk juga hasil kita terapkan dan kemudian kita masukkan ke dalam platform. Berikutnya adalah kita juga telah menyiapkan variabel yang mengacu dan ditetapkan oleh Kemenkes. Jadi ini ada aturan turunannya, ya, aturan juknisnya yang kita siapkan juga untuk memberikan pendalaman yang lebih jelas kepada para pelaku sektor industri kesehatan, khususnya variabel dan metadata. Diolah, ya, untuk tujuan kebijakan bidang kesehatan. Dan kemudian pasien atau keluarga, ya, Fasiankes khususnya di rujukan, ya, bisa mendapatkan riwayat rekam medis ini, ya, setelah persetujuan dari pasiennya ataupun keluarganya. Ya, lanjut. Ya, kemudian ini adalah intisari, ya, poin-poin yang nanti perlu diketahui bersama terkait PMK nomor 24 ini, yang sebenarnya juga sudah ada di dalam yang sudah saya sebutkan, bahwa rekam medis, ini poin-poin yang perlu menjadi highlight. Ada transisi tentunya, paling lambat tahun depan, di akhir tahun depan. Dan kemudian kewajiban penyelenggaraan RME juga oleh layanan telemedicine. Dan kemudian wajib mengikuti standar, dan pasien berhak mendapatkan isi rekam medisnya dan memberikan akses, ya, atas tujuan pasien. Dan kemudian Fasiankes rujukan juga memiliki hak, ya, akses terhadap isi rekam dengan persetujuan pasien, dan kemudian wajib terhubung melalui platform Satu Sehat. Ya, lanjut. Terakhir, jadi dengan adanya regulasi tersebut dan kemudian penerapan rekam medis, tentunya ini akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya tadi saya sebut meningkatkan kualitas layanan khususnya kesehatan, ya, dari mulai diagnosis sehingga dokter bisa mengakses rekam medis pasien tersebut, kemudian juga bisa melihat riwayat kesehatannya, sehingga bisa menegakkan diagnosis secara lebih tepat. Dan kemudian tentunya efisiensi, ya, terhadap biaya waktu dan juga tenaga. Contohnya misalnya input, ya, pasien nakes saat ini kan dibebankan terhadap aplikasi-aplikasi yang cukup banyak di rumah sakit, sehingga saat ini hanya fokus untuk menginput data rekam medis melalui sistem rumah sakit ataupun sistem puskesmas ataupun sistem laboratoriumnya. Dan kemudian juga tentunya kemudahan, ya, akses untuk program, sehingga daerah kami dari Kementerian Kesehatan bisa mengakses dan kemudian meningkatkan layanan kesehatan, misalnya early warning system ataupun juga misalnya pos pasca operasi dan lain sebagainya. Termasuk juga program-program pemerintah untuk khususnya untuk penyakit-penyakit yang kritikal. Dan juga tujuan akhir dari ini adalah mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh, berbasis data, dan kemudian juga melakukan kolaborasi dan meningkatkan inovasi
khususnya bagi para startup, inovator yang ingin mengembangkan sistem dan layanan membantu pemerintah meningkatkan layanan kesehatannya. Ya, lanjut. Ya, ya mungkin ini terakhir saja untuk ilustrasi di mana dengan adanya layanan kesehatan digital bahwa potensinya sangat besar. Kita akan mengintegrasikan kurang lebih 60.000 fasilitas kesehatan dan kemudian juga akan kita integrasikan dengan inisiatif kita yaitu Biogenomics ya, BGSI, dan tentunya juga untuk mendorong startup sehingga diharapkan nanti para industri kesehatan seperti startup, biotech, teknologi dan sebagainya bisa berkembang dan kita harapkan juga bisa muncul unicorn baru ya, bukan hanya di fintech ya, karena industri kesehatan ini sangat besar sekali potensi dan kemudian peluang ke depan khususnya untuk precise medicine dan bioteknologi. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti kita serahkan ke Pak Soni untuk mengatur jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji atas paparannya untuk kita semua, teman-teman wartawan dan juga Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di link Zoom ini maupun yang menyimak melalui YouTube Kemenkes. Ini tiba saatnya untuk berdiskusi lebih jauh mendalam dengan Pak Setiaji tentang apa yang sudah disampaikan oleh beliau tentang rekam medik elektronik. Baik, teman-teman yang akan lebih mendalam bertanya tentang materi ini bisa menuliskan di kolom chat. Dan ini sudah ada Pak Setiaji di kolom chat, boleh kami izin membacakan. Dari Fitri Osin, liputan6.com. Pertanyaannya satu, bagaimana soal SDM di Vaskes buat rekam medis elektroniknya? Sebab ada pendapat rekam medis elektronik ini justru bakal menambah SDM dan tidak semua Vaskes mampu menambah SDM-nya. Ini yang pertama Pak Setiaji. Yang kedua, bagaimana Vaskes yang di lokasinya terkendala sinyal buat integrasi rekam medis elektronik? Apakah akan ada mungkin nanti dibikin daftar Vaskes mana saja yang sudah digitalisasi rekam medis? Itu dua Pak Setiaji, pertanyaan dari liputan6.com. Kami persilahkan Pak Setiaji. Ya, terima kasih dari liputan6.com ya Mbak Fitri. Pertanyaannya sangat menarik dan ini penting memang terkait dengan SDM dan juga infrastruktur ya. Nah, mungkin saya menjawab yang nomor 2 dulu. Jadi untuk mengetahui siapa saja fasilitas kesehatan yang siap ataupun tidak, jadi tahun ini kita akan melakukan mapping ya terhadap seluruh fasilitas kesehatan, mana yang kita sebut digital maturity index-nya ya, maturity index-nya, kematangan digitalnya itu ada di level yang sudah siap ataupun masih yang belum siap gitu ya. Nanti ada levelnya. Dan kemudian dari situlah yang kita gunakan untuk menerapkan kebijakan ini, mana yang terlebih dahulu dan kemudian mana yang nanti perlu ditingkatkan digitalisasinya. Nah, kami sesuai dengan di peraturan tadi juga akan memfasilitasi ya vaskes-vaskes tentunya, khususnya di puskesmas yang tidak memiliki kemampuan SDM secara digital. Pertama, program ke depan kita akan menambah SDM digital ya di puskesmas, sehingga itu akan bisa membantu untuk menerapkan digitalisasi tadi. Nah, kemudian untuk yang rumah sakit, ya ini menjawab juga yang nomor 2, gitu ya. Sebenarnya dengan adanya digitalisasi ini, tidak perlu sebenarnya nambah SDM yang banyak, karena sebenarnya yang akan menginput itu adalah dokter ya. Dokter yang memeriksa dan kemudian dibantu oleh perawatnya. Jadi itu sebenarnya tidak perlu lagi menambah, justru tantangannya adalah bagaimana meminta dokter untuk menginput data hasil diagnosisnya langsung ke sistem. Ini yang akan kita kejar untuk bisa diinput langsung oleh para dokter dan kemudian perawat ya untuk pemeriksaan awal, terus kemudian nanti hasil diagnosisnya oleh dokter. Jadi sebenarnya tidak ada penambahan SDM baru. Mungkin yang ditanyakan ini adalah SDM untuk penerapan teknologinya ya, misalnya membantu untuk apabila ada kendala. Nah, untuk seperti itu banyak
hal yang bisa kita lakukan, tidak harus mengembangkan sistem secara mandiri. Jadi kami juga terbuka berbagai pihak yang telah mengembangkan sistem rumah sakit, provider ataupun vendor-vendor private ya. Yang penting harus menggunakan standarisasi yang sama dengan Kemenkes. Nah, kemudian lokasi ya yang terkendala sinyal ya nanti dari hasil potret tersebut. Untuk beberapa lokasi kita juga tidak langsung melakukan secara sinkronisasi secara langsung. Ya, kita mungkin bisa nanti menerapkannya secara bertahap, misalnya sinkronisasi sekali sehari ya tidak langsung direct, tetapi untuk yang sudah siap bisa sehari. Nah kemudian kita juga bersama kementerian terkait seperti Kominfo ya bersama program Bakti dan juga Diskominfo daerah. Pertama menguatkan terlebih dahulu layanan-layanan kesehatan agar mereka memiliki akses internet ya yang memadai, yang cukup memadai. Itu juga salah satu program untuk diterapkan ke sana. Oh ya, satu lagi terkait dengan SDM, kita juga sedang menyiapkan ya kurikulum khusus untuk para nakes agar mereka juga melek IT ya. Kurang lebih itu, terima kasih. Pak Setiaji, terima kasih. Mbak Fitri, itu ya jawabannya lengkap tadi dari Pak Setiaji. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Yang kedua, Pak Setiaji, ada dari Mbak Fitratun dari LRI. Pertanyaannya, terkait RME ini nantinya pasien bisa mengakses di mana? Apakah lewat platform Satu Sehat atau aplikasi yang perlu diunduh masing-masing pasien? Itu yang pertama, Pak Setiaji. Yang kedua, bagaimana dengan perlindungan data di RME ini? Itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi RME ini ya bisa diakses nanti melalui Peduli Lindungi 1 ya, melalui Peduli Lindungi kalau pasien memiliki smartphone dan kemudian menggunakan Peduli Lindungi. Dan kenapa kita menggunakan Peduli Lindungi? Pertama, karena kan masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan Peduli Lindungi dan kami ingin meneruskan ya bahwa Peduli Lindungi ini bukan hanya untuk COVID saja, tetapi adalah untuk mengakses seluruh layanan kesehatan. Dan di dalamnya ada inform consent gitu ya. Jadi begitu rumah sakit atau pihak lain ingin mengakses data rekam medis yang bersangkutan itu akan muncul di dalam Peduli Lindungi yang nanti versi yang baru ya, yang bisa di dalamnya ada informasi layanan kesehatan. Dan kemudian bagaimana masyarakat yang tidak memiliki aplikasi ataupun tidak memiliki handphone, ya itu bisa mengakses di ruang-ruang ataupun layanan kesehatan. Jadi begitu masyarakat tersebut ya ke rumah sakit, ya misalnya di daerah gitu ya, terus kemudian mereka tidak punya aplikasi Peduli ini, terus bagaimana meminta persetujuannya? Ya banyak hal yang bisa kita lakukan, pertama dengan biometrics ya, misalnya sidik jari ataupun dengan KTP-nya, ya pada saat nanti diakses itu bisa diakses melalui SIM rumah sakitnya, dan nanti bisa dibaca data rekam medisnya di dalam sistem rumah sakitnya. Nah itu terhadap aksesibilitas tadi. Dan kemudian bagaimana dengan perlindungan ya? Nah di sini tentunya perlindungannya bukan hanya ada di dalam sistem yang dilakukan di Kemenkes, tetapi juga harus dilakukan perlindungan di fasilitas layanan kesehatannya. Ya, tentunya ini menjadi kritikal dan oleh karena itu kami saat ini juga sudah melakukan piloting di beberapa rumah sakit dan menyiapkan panduan bagaimana mengamankan data dan kemudian bagaimana menyiapkan rekam medis elektronik yang standar dan kemudian bisa dijaga keamanannya. Jadi kita sebut namanya playbook ya. Playbook ini yang jadi panduan dan kemudian standar minimal yang nanti bisa digunakan oleh salah satu layanan tersebut. Banyak hal yang bisa kita gunakan, misalnya ada ISO dan sebagainya. Dan kemudian juga edukasi, ini penting kepada masyarakat. Ini mirip seperti perbankan ya, jangan sampai nanti password ataupun juga hak aksesnya bisa digunakan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi berbagai sisi tentu akan kita lakukan, bekerja sama juga dengan komunitas termasuk juga BSSN dan pihak-pihak lain untuk memperkuat layanan rekam medis ini sehingga menjadi lebih aman. Dan juga ke depan kita juga akan menerapkan sistem blockchain ya di sistem ini, tapi nanti ini belum sekarang kita terapkan agar keamanannya menjadi lebih kuat lagi. Kurang lebih itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiaji dan juga Mbak Fitra. Pak Setiaji, untuk pertanyaannya dari iNews, Mbak Kelawah, ini sama tadi pertanyaannya dengan Mbak Fitra, ada
keamanan dan juga bagaimana mengaksesnya. Ada satu barangkali Pak Setiaji, kalau untuk seluruh Indonesia ini kapan ya akan bisa dijangkau oleh penduduk barangkali Pak Setiaji? Ini satu tambahan dari Mbak Kelawa. Silakan Pak Setiaji. Ya, tentunya ini berlaku ya universal ya, bukan hanya penduduk yang di perkotaan, tetapi juga daerah-daerah yang rural area. Nah, bagaimana mengaksesnya bisa banyak banyak cara, bisa misalnya menggunakan telemedicine ya, kemudian juga bisa menggunakan layanan puskesmas yang ada di sana, termasuk mungkin juga ada yang layanan melalui mobile ya, kan ada puskesmas keliling. Itu juga kita bisa menerapkan hal tersebut. Ini mirip seperti vaksin, tentunya ini akan menjangkau seluruh penduduk wilayah Indonesia ya, agar semuanya memiliki kesamaan dan kemudian keadilan ini bisa menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, namun tentunya pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kesiapan ya, kesiapan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, untuk yang daerah-daerah tersebut tentunya ada tahapan untuk menuju digitalisasi tadi, yaitu menyiapkan SDM dan infrastrukturnya, baru nanti kita masuk sisi sistem aplikasinya, termasuk perubahan budaya untuk melakukan input tadi. Nah, jadi kita akan mulai dengan yang ready dulu ya, beberapa bukan ready-nya ini bukan hanya yang ada di kota, tetapi juga di daerah yang sudah siap. Kita juga sudah keliling beberapa daerah, ini juga sudah siap beberapa daerah untuk integrasi dan kemudian menerapkan. Memang mereka belum menerapkan ini karena menunggu aturan ini. Tentunya dengan aturan ini bisa segera dilakukan percepatan. Dan kemudian kalau ditanya kapan, tadi sudah disebutkan ya, di dalam aturan tersebut adalah masa transisi, di mana di akhir tahun depan kita harapkan seluruh layanan kesehatan ini bisa terhubung dan kemudian sudah digitalisasi. Terima kasih. Pak Setiaji, terima kasih. Pak Setiaji, perlu kami sampaikan juga bahwa di link YouTube Kementerian Kesehatan sedang bergabung 1.000 lebih yang menyimak press conference pada siang hari ini. Dan ada di salah satunya yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan playbook atau petunjuk penggunaan RME ini bisa diperoleh. Dan ini teman-teman yang ada di YouTube kebanyakan adalah dari Fasiankes yang ada di Indonesia. Pak Setiaji, kami persilahkan. Ya, Bapak dan Ibu, ya khususnya para Fasiankes baik private maupun juga pemerintah, silakan akses website kami ya, dto.kemkes.id. Di situ ada developer hub atau ekosistem, ada kontaknya. Silakan nanti kontak ada tim kami untuk bisa mendapatkan regulasi dan termasuk juga untuk integrasi dengan sistem Satu Sehat tadi. Situ sudah ada ya kontak person untuk bisa melakukan ini. Dan kemudian kita juga akan mulai melakukan sosialisasi tentunya kepada daerah dan kemudian rumah sakit, fasilitas kesehatan agar bisa lebih detail nanti pembicaraannya untuk menerapkan RME tersebut. Karena pasti ada hal-hal yang secara detail yang mungkin tidak tercover di sini. Kami juga akan mulai melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi untuk Bapak dan Ibu bisa menerapkan RME ini. Baik, teman-teman yang ada di YouTube, ini tadi Pak Setiaji sudah menyampaikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi ke dto.kemkes.go.id. Di sana sudah ada kontak person dan juga sudah ada link yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Kemudian mungkin ini yang terakhir ya, teman-teman yang ada di link Zoom ini, ada satu pertanyaan tambahan dari Mbak Fitri dari liputan6.com. Untuk integrasi rekam medis ke Peduli Lindungi ini, apakah sebenarnya juga buat meningkatkan penggunaan Peduli Lindungi, Pak? Karena pengguna harian Peduli Lindungi sekarang dikabarkan berkurang. Ini mungkin yang terakhir, Pak Setiaji, kami persilahkan. Ya, ini sebenarnya menjawab ya pertanyaan beberapa rekan-rekan baik media maupun masyarakat setelah COVID Peduli Lindungi akan jadi apa? Nah, tentunya Peduli Lindungi seperti tadi saya sampaikan akan menjadi aplikasi layanan masyarakat ya, bukan hanya COVID, yang salah satunya tentunya memastikan bahwa Peduli Lindungi, karena sayang sekali kan ekosistemnya sudah ada, terus kemudian juga database-nya juga sudah besar dan penggunanya juga 100 juta lebih. Ini daripada kami mengembangkan sistem baru dan aplikasi baru, tentunya kami akan menggunakan Peduli Lindungi ya, yang sudah dikenal dan menambah fitur-fiturnya di dalam Peduli Lindungi.
Jadi tentunya tujuan utamanya sebenarnya lebih kepada menggunakan ekosistem yang sudah ada, terus kemudian mengembangkan Peduli Lindungi, bukan hanya COVID, tetapi juga untuk layanan kesehatan yang lainnya, dan kemudian tentunya yang akhirnya ya pasti kalau ini digunakan ya Peduli Lindungi akan selalu digunakan secara terus-menerus, bukan hanya untuk COVID, dan kemudian ini bisa digunakan ke depannya untuk menangani ya apabila terjadi pandemi-pandemi yang berikutnya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Setiaji atas seluruh penjelasan dan juga pemaparan Bapak yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga membawa manfaat untuk kita semua dan bagi bangsa Indonesia dalam hal memudahkan masyarakat menerima manfaat dari layanan kesehatan, khususnya bidang digital system ini.